Bedanya dengan jenis bunga yang kedua yaitu compound interest, merupakan bunga majemuk kalau yang compound interest ini, atau seringkali disebut dengan bunga berbunga. Sudah ada bunganya tapi ada bunganya lagi gitu. Jadi disebutnya biasanya bunga berbunga atau bunga majemuk. Atau bahasa asingnya adalah compound interest. Nah, bunga ini ditentukan dari modal awal dan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Nah, kalau di yang simple interest itu bunganya hanya mengacu kepada si pokok ya, si hutang pokoknya, misalkan 10% dari hutang pokok itu saja tiap tahunnya, tiap akhir tahunnya. Kalau di bunga majemuk, bedanya adalah dari modal awal dan juga akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Nah, atau bunga dihitung dari pokok investasi dan bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Oke, contohnya masih sama seperti yang di simple interest. Jadi kalian nanti bisa bedakan perbedaannya antara simple dan compound interest. Contohnya misalkan kalian punya hutang 1 juta. Suku bunganya 10% ya, tetapi dia merupakan bunga majemuk misalkan. Jangka waktu pengembaliannya 4 tahun. Nah, kalau dihitung dengan compound interest, di akhir tahun ke-0 kalian pokok hutangnya adalah 1 juta. Pokok hutangnya 1 juta. Di akhir tahun pertama, bunga hutangnya itu adalah 10% dari si pokok hutang. 10% dari pokok hutang. 10% dari 1 juta adalah 100.000. Sehingga jumlah hutangnya itu adalah 1.100.000. Nah, di akhir tahun kedua, bunga yang harus kalian bayarkan itu bukan lagi mengacu pada si pokok hutang pokoknya, tetapi mengacu pada pokok hutang ditambahkan dengan bunga sebelumnya. Berarti mengacu pada sini ya, mengacu pada jumlah hutangnya 1.100.000. Berarti 10% dikali 1.100.000 untuk di tahun kedua, akhir tahun kedua. Sehingga bunganya adalah 110.000. Di akhir tahun ketiga, bunga yang kalian bayarkan bukan 110.000 lagi, tetapi mengacu pada jumlah hutangnya di sini. Nah, 1.210.000 itu dari hutang dengan bunga sebelumnya ya, berarti 1.100.000 ditambahkan dengan bunga yang di tahun tersebut ditambahkan dengan 110.000, sehingga jumlah hutang kalian di akhir tahun kedua adalah 1.210.000. Nah, di akhir tahun ketiga ditambahkan dengan bunga jumlah yang ini ya. Jadi 10% dari jumlah hutang pada tahun sebelumnya. Berarti 10% dari jumlah hutang tahun kedua. Tahun kedua jumlah hutangnya segini ya. 10%-nya berarti 121.000. Sehingga jumlah hutang kalian di akhir tahun ketiga adalah 1.210.000 ditambah dengan bunga pada tahun tersebut 121.000. Jumlah hutang di akhir tahun ketiga menjadi 1.331.000. Ya. Dan di akhir tahun keempat 10 berarti bunga untuk peminjamannya di akhir tahun keempat adalah 10% dikalikan dengan 1.331.000. Bunganya berapa? Bunganya adalah 133.100 rupiah untuk di akhir tahun keempat. Sehingga jumlah hutang yang harus kalian bayarkan karena waktu pengembaliannya adalah 4 tahun ya, sehingga jumlah hutangnya adalah yang harus dikembalikan adalah 1.464.000.
Rp4.100. Jadi terlihat ya bedanya simple interest dan juga compound interest. Kalau yang simple interest, saya tandakan kuning. Kalau simple interest itu bunganya tetap semuanya mengacu pada si hutang pokok per tahunnya ya, per tahunnya. Sehingga hutang yang harus dibayarkan, jumlah hutang yang harus dibayarkan ditambah dengan bunganya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang compound interest ini. Kenapa? Karena kalau compound interest dia diakumulasikan dari hutang pokok pertama, ya, hutang pokok pertamanya ditambah dengan bunga tahun pertamanya, tetapi diakumulasikan dengan jumlah bunga sebelumnya, tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan jumlah bunga ini bukan lagi mengacu pada si hutang pokoknya untuk di tahun kedua ya. Di tahun kedua dia kalau yang compound interest mengacu pada jumlah hutang di tahun pertama. Jumlah hutang di tahun pertama ditambahkan bunga yang di tahun pertama juga. Ya. Jumlah hutang di tahun pertama ditambahkan dengan jumlah bunga yang di tahun pertama, sehingga jumlah bunga yang di tahun kedua ini akumulasi dari tahun pertama ya, jumlah hutang di tahun pertama. Begitu seterusnya. Jadi kalau yang di compound interest kalian mengacunya pada jumlah hutang yang sudah ditambahkan dengan bunganya, bukan lagi di pokok hutangnya. Dan yang sekarang yang terjadi di kita sekarang kebanyakan adalah bunga berbunga. Kalau misalkan kalian kredit motor, itu pasti menggunakannya compound interest.